Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Soekarno pernah berkata, beri aku 1.000 orang tua, maka akan kuguncang Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Sugeng dalu Bapak Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo. Dalu. Sudah ini detik-detik akhir Pak ya, mendekati proses akhir demokrasi. Sehat Pak J? Sehat. Sehat. Inilah nikmat yang saat ini terus di saat pandemi, nikmat sehat Bapak. Amin, 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 amin. Kami Pak dari DPD KNP Kabupaten Gunung Kidul minta waktu sejenak untuk ngobrol terkait dengan kepemudaan di Gunung Kidul. Memang kalau kita bicara pemudaan tidak ada habisnya Pak ya. Dari sejarah tempo dulu sampai dengan peran pemuda di saat ini. Tapi kita mungkin lebih spesifik Pak terkait dengan kepemudaan Gunung Kidul. Dari sekian mungkin Bapak sudah sering dan intens ketemu diskusi dengan teman-teman pemuda di Gunung Kidul 4-5 bulan ke depan ini. Nah, pandangan Bapak untuk pemuda Gunung Kidul saat ini seperti apa Pak? Terima kasih. Di... Kalau bicara tentang pemuda di Gunung Kidul dengan sekian banyak ormasnya yang ada di Gunung Kidul, juga ada KNPI-nya. Kadang-kadang saya teringat nasihat yang mengatakan bahwa kita selalu berpikir sudah banyak yang kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau kita mau bertanya, ternyata jauh lebih banyak yang belum kita lakukan. Ketoke kaya wis ya ning janjane iku urung apa-apa. Belum begitu maksimal ya. Ada potensi ya Pak ya peran. Ya. Kalau ini tidak boleh tersinggung loh ya. Ya, Mungkin saya juga boleh bertanya, apa sih yang pernah dilakukan KNPI Gunung Kidul terhadap pembinaan generasi muda? Mungkin panjenengan bisa mengatakan kita lakukan ini itu. Banyak yang dilakukan. Tapi mesti lebih banyak yang belum pernah dilakukan. Artinya apa? Refleksi terhadap gerakan kepemudaan itu menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Panjenengan tadi menyitir apa yang disampaikan Bung Karno. Beri saya 10 pemuda, tak guncang dunia itu. Sama, beri saya 10 petani pemuda, maka akan saya tingkatkan PAD-nya Gunung Kidul itu 4 kali lipat dari yang sekarang dalam 3,5 tahun ini. Kenapa? Ya karena kita kekuatannya ada di situ. Nah sekarang kalau kita bicara hal-hal seperti itu artinya apa? Jadi peran pemuda ini yang seolah-olah satu, dia tidak punya arah, dia tidak punya tujuan. Oh tidak Pak, kita punya begini. Nah semua orang yang mengatakan ormas pemuda di Gunung Kidul itu berjalan sesuai tujuannya sendiri-sendiri, tapi tidak fokus pada satu tujuan. Nah artinya apa? Loh, kenapa kita tidak menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi pemuda di bawahnya KNP itu, yang ada di naungi KNP itu untuk selalu. Ya, saya ketika dengan keluarga saya mengatakan tim sukses itu keluarga ya. Karena kalau tim itu seolah-olah selesai setelah pekerjaan selesai ya. Tapi kalau saya katakan keluarga, maka ya keluarga saya itu yang bersama-sama saya nanti akan meneruskan apa-apa yang bisa saya lakukan. Nah, dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya mengatakan bahwa di program kepemudaan, maka kata kunci yang nomor 1 adalah komunikasi kepemudaan. Ya, antar pemuda. Ya, sehingga konsep youth center yang pernah saya desain bersama-sama DPRD pada waktu itu tidak pernah membuahkan hasil yang benar. Kita ke Kuningan melihat youth center, kita ke gelanggang pemuda yang ada di Jakarta, semua hilang. Kenapa? Karena ternyata pemuda itu terikat ruang dan terikat waktu. Pada saat beliau-beliau mengatakan pemuda, saat terjebak di kegiatan yang lain, penggantinya itu tidak ada ide-ide yang sama dengan itu. Nah, generasi Pak, regenerasinya ini yang perlu kemudian diperhatikan. Termasuk regenerasi. Nah ini wilayahnya situ Pak, yang harus kemudian masuk ke situ. Bagaimana KNPI berbenah? Bagaimana KNPI berbenah? Karena apa? Kita paham betul ketika kita melihat dan deklarasi, dan pada waktu itu saya juga ingat betul. Kebetulan
pendiri KNPI itu salah satunya dekan fakultas saya, Nggih. Pak Subaroto. Subaroto. nggih, Ya, leres. itu dulu yang salah satu penggagas ide KNPI itu di sana. Ini akan menjadi wadah bagaimana kepemudaan itu ada di bawah, tidak menjadi underbow partai, tidak menjadi underbow-nya pemerintah, tapi mereka kekuatan yang akan mensupport. Independen Pak ya. Independen total. Independen total. Ya, saya lebih senang mengatakan begitu. Nah, faktanya adalah kita kehilangan arti pada saat kalau 28 Oktober saja bisa membuat sebuah statement tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau Bung Karno mengatakan beri saya 10 pemuda, sekarang apa yang saya lakukan? Nah, artinya apa? Program pertama kami adalah membuat ruang publik untuk kepemudaan. Saya tidak mau gagal hanya karena pada waktu itu saya tidak terlibat langsung di dalam manajemen pengelolaan youth center. Yang ada di DIY, ya, DIY. ya. Saya pengen ketika saya menjadi bupati, saya terlibat langsung dalam pengendalian dalam arti pengendalian manajemen ya. Manajemen. Bukan pengendalian dalam konteks ide bulan konteks. Nggih. Regulasinya berarti ya. Artinya saya bangun sebuah komplek pemuda. Saya bangun sebuah sekretariat yang bagus sebagai gelanggang pemuda. Nah, sebelum ke situ Pak, menarik nih ruang publik youth center menjadi sebuah. Nah, sebelum ke situ, saat ini Pak, keadaan real pemuda yang ada di Gunung Kidul, apa yang dipersoalan ketika ingin mewujudkan youth center itu dari sisi mungkin partisipasi pemuda atau mungkin bahkan kepada kebijakan pemerintah sendiri Pak? Yang kita lihat ide kreatifnya itu ada. Ada ya, berarti potensi ada Pak ya SDM-nya pemuda. Coba sekarang di depan saya ada bonsai. J. Ketika saya libatkan, ketika saya undang komunitas bonsai, mereka luar biasa kok. Artinya apa? Pak ini harganya sekian, Pak ini. Artinya ada kegiatan-kegiatan kreativitas yang bisa dibangun lewat kreativitas itu. Itu baru yang bonsai. Di belakang ada persoalan hobis tentang ikan hias, persoalan tentang mereka akan kemana? Kreativitas Gunung Kidul ini mau dibawa kemana? Kemudian ada pelatihan, tapi semua tidak terkendali dalam konteks itu. Kalau KNPI berani, maka KNPI akan punya wadah itu. Dia punya gelanggang, dia punya arena. Di situ menjadi pusat informasi tentang Gunung Kidul yang ngolah pemuda. Tamu datang, biarkan saja di gelanggang pemuda dulu. Untuk apa? Untuk tanya objek wisata, untuk tanya transport yang paling enak di lewat mana, untuk tanya homestay yang enak di mana. Ruang publik kita sajikan. Pemuda akan memanage itu sebagai ruang yang membantu membangun pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Coba contoh yang paling gampang saja. Di semua pintu masuk Gunung Kidul selalu ada tulisan Jalan Utama Gua Pindul. Cik bener sih itu jalan utamanya Gua Pindul. Karena begitu banyaknya jalan. Saking banyaknya orang berkepentingan terhadap objek wisata itu. Ya. Kalau sampean punya gelanggang pemuda yang bisa memberi informasi, Bapak dari mana? Dari Jogja. Ini Gua Pindul di sini. Juga nenggon pusat informasi itu yang dikelola oleh pemuda. Bapak mau apa? Saya kok kepengen melihat bagaimana difabel dalam konteks. Oh, difabel itu yang mimpin sana di sini. Teret keluar. Ada seorang Hardianto, ada seorang ada di daerah Ngelipar, ada komunitasnya sebanyak 600, ada pelatihannya ada. Bapak mau apa? Saya tertarik untuk silakan. Berarti potensi yang ada di Gunung Kidul terkait dengan kepemudaan ini saya katakan mungkin lebih pada persoalan regulasi Pak ya, atau seperti apa Pak, atau tidak ada mungkin ketika bicara regulasi panggung hukum, atau perlukah kemudian itu perda Pak tentang kepemudaan agar itu yang mana saya takuti dari perda dari tentang kepemudaan. Berarti nggak penting Pak ya, nggak perlu. Sekarang perda kepemudaan mau menuntut apa? Wong sebenarnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah ada seperti itu. Ya. Lalu kepemudaan itu sudah diatur tersendiri dalam konteks apa? Sekarang berapa yang kira-kira akan masuk di dalam kepemudaan kalau semua sektor itu bicara kepemudaan? Lalu perda tentang kepemudaan pertanyaannya untuk apa? Mungkin agar kemudian peran-peran kepemudaan itu lebih spesifik dari sisi OPD yang menaungi kebijakan dari sisi anggaran mungkin. Tidak bisa.
Karena nanti semua orang akan mengatakan pemuda tani, peternak pemuda, pemuda hutan, pemuda, semua sektor itu, pemuda itu. Jadi yang penting bukan regulasinya, yang penting adalah ruang yang menyatukan mereka. Kalau regulasi, loh sudah banyak regulasi. Karang Taruna kurang apa regulasinya? Apa dia tidak diakui Karang Taruna? Kemensos sangat jelas. Sangat jelas. Lalu mau apa lagi? Berarti sistem yang kemudian tidak berjalan itu di mana Pak? Kalau kita katakan salah atau dan benarnya itu di kita tidak pernah mau mempelajari komunitas-komunitas itu dengan ruangnya masing-masing. Berarti belum adanya komunikasi antara komunitas-komunitas itu dengan itu yang saya maksudkan. Kalau sampean itu punya wadah, punya sebuah gelanggang, bagaimana Karang Taruna, bagaimana kemudian Tagana, bagaimana kemudian PMI Muda, kemudian bagaimana semua akan punya regulasi. Lalu kalau sama membuat perda tentang kepemudaan, mau bicara apa? Itu tanggung jawab siapa untuk mewujudkan ruang publik, katakanlah youth center, itu tanggung jawabnya mungkin kalau dari sisi dinas Dikpora atau katakanlah mungkin Dinsos. Dikpora bisa Pak ya, Dikpora bisa. Kenapa? Karena pembinaan generasi muda ada di sana. Ya, artinya mereka bisa. Lalu apakah nanti perda kepemudaan juga akan menyangkut masalah pramuka? Apakah perda kepemudaan olahraga itu aja? Wong sampean itu KNPI kalau nyinau betul adik ART sampean. Betul. Apa dasar hukum di KNPI itu? Kurang luas apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pahamilah bahwa ruang dan waktu pemuda itu tetap terikat pada sesuatu. Artinya apa? Regenerasi di sebuah organisasi kepemudaan relatif lebih cepat berubah daripada, sehingga mau apa kita? Misalnya gitu. Loh kenapa kita harus menuntut perda dulu? Wong regulasi kita kumpulkan banyak sekali. Sudah ada. Regulasi tentang Karang Taruna, tentang Tagana, tentang kelompok, tentang pemuda. Apalagi kalau saya ada pemuda Marhen, ada pemuda Ka'bah, ada pemuda Pancasila ada Ansor, semua punya aturan itu. Kokam gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikan itu? KNPI yang punya peran mengkomunikasikan itu dalam ruang gerak yang tertata, dalam konsep bahwa mau apa pemuda Gunung Kidul sekarang melihat seperti itu. Tapi realnya Pak, ketika kemudian kita bandingkan, itu ketika kita berhimpun kemudian memfasilitasi, memang yang menjadi tolak ukur ini kan kemudian kepada kebijakan pada akhir-akhirnya tuh Pak, kembali pada sistem penganggaran. Dan ini yang kemudian kita rasakan. Kalau kita bandingkan katakanlah di Gunung Kidul dengan di luar-luar daerah, itu kebijakan dari sisi alokasi anggaran, atau mungkin perlu Pak gini, persentase katakanlah seharusnya anggaran untuk pemudaan itu 2,5% dari PAD, atau bagaimana itu Pak? Kalau akhir kemudian jelas kalau tadi keterima. Seperti itu yang saya kritik juga habis-habisan itu. Kalau sekarang ini semua kementerian itu bicara itu, pendidikan 20%, inspektorat 1%, diklat 3%. Ngapain pemerintah harus membuat RKPD, RPJMD, wong duit. Kalau udah terjelas Lah wong ki piye duite kabeh aturane sik 20% nggo pendidikan, sik iki nggo diklat sak persen, sik tinggo inspektorat 10%. Sudah habis dibagi itu. Lah untuk apa kita membuat rencana pembangunan jangka menengah, membuat rencana kerja perangkat daerah? Berarti kebijakan itu enggak ideal Pak ya ketika sangat tidak ideal. Sesuaikanlah dengan kebutuhannya. Pendidikan 20% di DIY dengan infrastruktur pendidikan yang sudah mapan, sia-sia. Karena apa? Di pendidikan di DIY bukan persoalan infrastruktur, kecuali di Indonesia Timur 20% pendidikan tuh bangun sekolah, bangun itu masih ideal. Tapi kita di DIY 20% dana pendidikan dari APBD itu terus gawe-gawe kegiatan itu, kan seperti itu. Artinya apa? Jangan pernah bicara tentang dari mana anggarannya. Itu yang paling saya benci dari kabupaten yang tidak pernah mau melihat bahwa sumber dana itu banyak sekali. Gunung Kidul ini salah satu yang tidak pernah mau atau tidak mau kerso melihat bahwa yang namanya dana keistimewaan, yang namanya dana alokasi khusus, yang namanya itu adalah rangkaian upaya untuk memprogramkan sesuatu yang desainnya itu pasti. Dana S kita ini 1,3 triliun yang tidak dimiliki daerah lain. Tidak ada daerah lain yang punya ini. Nah, kenapa kita tidak pakai itu? Kan gitu kan misalnya.
Wong dana S itu luas sekali meskipun keistimewaannya ada di 5 hal. Tapi yang menjadi persoalan adalah seandainya saya bicara tentang pendanaan, tentu ada alokasi yang bisa digeser, tentu ada alokasi yang bisa difokuskan. Ini kan menjadi menarik. Ya, kalau toh penjenengan misalnya mau memperdakan perda, apakah perda itu kemudian akan menjadi APBD harus sekian persen? Nah, itu tidak masuk akal itu. Ya penting kan sebenarnya keterhimpunan Pak, ada sebuah apresiasi perhatian dari pemerintah daerah mungkin karena yang sering diskusikan oleh teman-teman ruang publik inilah yang kemudian Ya. belum ada Pak. Sekarang kalau dibalik ya, Ya. pemerintah tidak memperhatikan pemuda atau pemuda itu masa bodoh dengan pemerintah. Nah, Coba yang bisa menjawab itu kan. Wah, pemerintah itu tidak pernah memberikan ini. Lah apa sih yang pernah dilakukan pemuda dalam konteks itu? Contoh yang paling penting, Tagana, Taruna Siaga Bencana. Ya kan? Pengertian Taruna Siaga Bencana, masa sih aktivitasnya kalau ada bencana? Kenapa tidak siaga sebelum ada bencana? Kenapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu hanya berbuat setelah bencana itu terjadi? Harusnya Tidak mengantisipasi. dia punya kegiatan untuk memonitor pohon-pohonan yang akan tumbang kalau kena angin besar. Dia memonitor tanah-tanah yang akan longsor kalau ada guncangan. Itu pekerjaan Badan Penanggulangan Bencana supaya tidak terjadi bencana. Nah, sama dengan pemuda. Pemuda seolah-olah belum terfasilitasi. Tapi kalau dibalik, nah sekarang apa sih yang dilakukan pemuda? Nah, pemuda yang mana? Ya pemuda yang tergabung di Karang Taruna, pemuda yang tergabung di Pramuka, pemuda yang tergabung di Tagana, pemuda yang tergabung di PMI, pemuda yang tergabung di kelompok tani muda. Ya mungkin karena keidealismenya pemuda Pak. Jadi katakanlah kalau kita dibicarakan KNPI Pak, di Gunung Kidul dengan 26 OKP, di situ ada organisasi kepemudaan dari keagamaan, kemudian dari nasional Cipayung, itu kan mereka sangat-sangat idealis sehingga partisipasi mereka kalau kami lihat kemudian dinilai sungguh banyak dan luar biasa sebenarnya Pak. Hanya kemudian tidak pernah dipersoalan, dipermasalahkan. Saya kami tanya mencoba. sama penjenengan. Misalnya penjenengan sebagai ketua KNPI Gunung Kidul, sampean punya kertas kerja setahun enggak? Ada Pak, walaupun kemudian tidak terrealisasi yang Nah, kertas kerja setahun itu penjenengan presentasikan di mana? Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, kenapa kemudian penjenengan tidak membawa di dalam kertas kerja itu dalam konteks pembangunan saat kita bicara rencana kerja pembangunan daerah? Artinya apa? Kita punya kertas kerja. Kertas kerja itu meliputi apa saja di KNPI Gunung Kidul? Oh ada. Lah kalau saya selaku bendaraan umum daerah pada waktu itu, saya lebih banyak menerima kegiatan-kegiatan kepemudaan itu dari ada PMII, ada Ansor dari Karang Taruna, ada. Loh, kenapa tidak ada di dalam satu wadah? Kenapa mereka tidak terkumpul dalam Komite Nasional Pemuda ini? Ketika kita tanya, itu biar UKP bergerak sendiri-sendiri. Itu jawaban ideal atau jawaban malas? Tidak mengakomodir pada akhirnya, sehingga mereka terkesan berjuang sendiri-sendiri. Itu yang saya menarik, bilang. Menarik ini Pak. Menariknya adalah kemudian ada bentuk konsep, wadahnya, bentuk lembaganya, ada bentuk perhatian untuk KNPI kan Pak. Iya, ada sekretariat besar, rapat kerja OKP, kemudian dalam rapat kerja masing-masing OKP membuat kertas kerja, gabung dalam satu wadah, habisnya untuk KNPI setahun katakanlah 5 miliar, katakanlah ya. Tapi 5 miliar itu akan mencapai mana? Oh, di ormas yang ini, oh di OKP yang ini ada pelatihan ini, oh di sana ada pendampingan ini, oh. Berarti ada program, kemudian indikator kesuksesan, Pak. Dan itu yang saya janjikan. Nah, itu yang menarik ini Pak, yang kemudian harus kita kawal nanti Pak. Iya. Lah kan kemarin begitu, kepemudaan coba, kepemudaan. Makanya coba kalau penjenengan ikuti perjalanan ketika kita buat youth center, waduh diskusinya itu tidak ada yang jelek. Luar biasa semua. Kita bangun youth hostel, kita bangun kemudian bagaimana KNPI bisa melakukan aksi terhadap youth hostelnya bisa laku untuk orang datang di DIY ketika dia mau tanya sekolahan mana yang akan dicapai. Semua ada dokumen. Jadi dengan konsep seperti itu kembali tinggal kemudian wadahnya. Kalau dalam hal ini kepemudaan KNPI
bicaranya ya apa yang kemudian akan dilakukan KNPI kan Pak, menangkap program-program yang akan disampaikan. Ya. J. Artinya kalau OKP yang tidak mau mengakui KNPI ya tinggal. Loh, kenapa Menarik tidak? ini. Pokoknya faktanya kayak gitu kok. Sejarah ya Pak ya. Oh iya toh. Kita Karena kalau ini kita kan, bicara olahraga sudah ada KONI jelas. nah, itu. Pemudaan ada KNPI gitu Pak. Nah, kenapa tidak? Coba sekarang kalau kita lihat hibah terhadap KONI itu per tahun berapa di Gunung Kidul? Di angka 3 sampai 4. 6. Kalau mau 4 sampai Porda, 6. Pak. Ya. Kalau biasanya di angka 1 sampai 2. Yang untuk KNPI berapa? Kalau KNPI tahun ini nggak dapat anggaran Pak karena refocusing. Sebentar loh. Ya refocusing itu kan tidak seperti itu. Yang mestinya dihilangi kan kegiatan-kegiatannya, tapi operasionalnya kan harus diberikan. Menarik Pak. Saya pernah ngajak teman-teman Dikpora, Bapeda, BKAD dari sisi regulasi dan kebijakan Ya. untuk kepemudaan. Waktu itu kita ajak ke Bandung Pak. Ya. Dengan teman-teman Bandung KNPI, dengan fasilitas secara mandiri punya sekretariat. Kemudian diskusi, pada akhirnya ada yang tanya, berapa sih Mas anggaran KNPI untuk Kota Bandung? Kita di angka 4 sampai 6 juta miliar Bu. Mas Heri, saya malu. Ternyata nggak seberapa yang saya lakukan untuk KNPI. Ini Ya. real fakta yang kemudian. Ya itu yang saya bilang bahwa kita ini dengan Allah pada saat ya kalau ini pepatahnya ya. Iya. Orang yang tidak punya tujuan itu jalan manapun yang ditempuh benar. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau yang punya tujuan apa enggak? Kalau kita yang punya tujuan, jalannya ya hanya itu. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, jalan manapun jadi benar. Nah ini yang menarik. Sehingga kalau menurut saya, ayo toh ditenani yang namanya KNPI itu. Biarkan yang lain seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Ayo tenanan KNPI itu. Artinya tenanan itu bagaimana? Nantilah kalau memang sampean sudah melaksanakan aktivitas yang hebat dan kemudian perlu perda, itu beda. Ya. Tapi kalau perda itu menjadi tuntutan, yang kita lakukan aja belum apa-apa. Lakukan dulu. Baru regulasinya. Nah, regulasi itu terhadap persoalan-persoalan yang menjadikan lapangannya terganggu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak pemuda di Gunung Kidul yang terganggu pelaksanaannya kegiatan itu? Teman-teman seni Pak yang sekarang sangat terasa ketika mereka ingin memamerkan hasil karyanya, ruang publik ini yang kemudian tidak ada. Itu yang saya maksudkan. Ruang publik, gelanggang pemuda, KNPI yang menjadi sekretariat di situ, manajernya. Waduh, ini luar biasa nih. Bayangan saya ini luar biasa ini. Sehingga apa? Agen informasi juga Pak ya. Bukan hanya agen informasi, ya dia itu agen pembangunan yang sesungguhnya. Wong hebat-hebat kok di situ. Bagaimana menjadi pengurus KNPI itu menjadi pilihan. Karena apa? Hebat itu, profesional di sana. Tapi menjadi KNPI karena ya beda lagi. Ada maksud lain lagi kalau seperti itu. Jangan KNPI menjadi wadah yang betul-betul mengapresiasi semua kepentingan-kepentingan kepemudaan itu. Bagaimana menggalang itu menjadi kekuatan. Kalau tidak begitu, ya sama kita paling KNPI menyelenggarakan ziarah malam, ngapain seperti itu? Seremoni Kenapa begitu? Nah, ini yang saya maksudkan pentingnya sebuah arena, sebuah gelanggang, ruang publik. Kita ini kan pelan-pelan sudah akan mengupayakan itu sejak desain terhadap taman budaya. Taman budaya di Siono itu. Dinas Kebudayaan ya, Dinas Kebudayaan kita buatkan taman budaya. Itu enggak sedikit loh, hampir 220 miliar itu. Bangunan itu. Mungkin itu satu-satunya bangunan termahal loh Pak di Gunung Kidul. Bukan termahal saja, terindah di Indonesia. Di Indonesia. Dan termodern. Karena apa? Di dalamnya panggungnya hidrolis semua. Naik turun panggung, nek ngunjoget cakil arep gelundung iso. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Kapan-kapan silakan ditengok. Nah, di sebelahnya kenapa kita tidak kemudian ada konsep atau bagaimana kemudian membangun gelanggang pemuda di sekitaran situ? Untuk apa? Sinkron kita. Karena apa? Terpusat. Oh iya, itu yang paling penting. Karena kalau tidak begitu, ya bagaimana kita mau melakukan aksi apa-apa? Terganggunya kepada komunikasi. Sekarang ini sudah punya handphone, bagaimana KNPI menangani blank spot di Gunung itu? 18 Kapanewon karena persoalan jaringan. Aku sok-sok ya, aku mangkel lho Mas. Gimana Pak? KNPI udah ngerti loh kira-kira kenapa kecamatan berubah jadi Kapanewon? Karena keistimewaan Pak. Ya, tapi artinya apa?
mengembalikan pada sebuah. Ya, artinya apa? Itu artinya bahwa dana keistimewaan itu akan mengucur kepada kelembagaan asal. Itu catatannya. Sehingga di situ agak desa jadi kelurahan. Berarti keistimewaan juga bisa masuk. Oh iya untuk jelas kegiatan-kegiatan justru di situ tingkat desa, maksudnya. Pak, ya. Kenapa Kelurahan. ada Panewon, ada Penewu, ada kelurahan, ada lurah, Care, Jogoboyo, Ulu-ulu, gitu kan? Kemudian di bawahnya ada RW, RT, ROIS. Itu lembaga keistimewaan. Semuanya bisa masuk di situ. Sehingga RT RW pun pantas mendapatkan insentif keistimewaan. Termasuk Karang Taruna melalui kelurahan, Pak, ya. Itu yang saya maksudkan desa mandiri konten itu. Desa mandiri dalam trigatinya Bambang Wisnu itu bagaimana demokrasi, NKRI dan keistimewaan itu dasar melakukan tindakan. Wah, kalau KNPI menjadi agennya keistimewaan kan luar biasa. Wong biyen zaman rubung-rubung demo ya KNPI melu. Identik seperti itu, Pak. Ning Jakarta menuntut undang-undang keistimewaan gitu kan. Benar. Tapi merasakan waktu itu, Pak. Nah, desa, lurah sekarang tidak hanya dilantik bupati. Ada pengukuhan dari pihak keraton. Nah, artinya apa? Keistimewaan masuk di sana. Artinya apa? Loh, kenapa kita tidak bisa berpikir bahwa dengan penyempurnaan kelembagaan istimewa ini akan muncul sebuah kelembagaan baru yang membawa arah pembangunan DIY lebih total. Undang-undang desa tidak terganggu, dana desa dan alokasi dana desa tidak terganggu, dana keistimewaan masuknya gampang. Karang Taruna, Tagana, desa. Waduh. Itu kalau dari sisi regulasi, Pak, ya. Mimpinya Gunung Kidul dan Bambang Wisnu. Oh, seperti itu. Dari sisi regulasi kepemudaan, dari sisi ruang publik sampai dengan di center, kemudian dari sisi anggaran. Terus terkait dengan apresiasi, Pak. Dengan saat ini entah prestasi secara mandiri maupun secara kelembagaan organisasi, pemuda Gunung Kidul real kemudian bisa melakukan. Nah, kedepannya, Pak, apresiasi-apresiasi yang akan dilakukan untuk pemuda Gunung Kidul, idealnya seperti apa? Perlu atau enggak? Atau bahkan enggak perlu, enggak usah perlu lah. Sekali. Idealnya ya KNPI yang memotori itu. Nah, kalau di pusat ada pemuda pelopor zaman itu, zaman sekarang ada masih, Pak. Nah, kenapa KNPI tidak membuat generasi pelopor? Berarti masing-masing UKP katakanlah ya mengusulkan ada pendidikan. Contoh yang paling gampang dan menarik itu adalah ketika isu Indonesia mencari bakat, ya. Berani nggak KNPI membuat Gunung Kidul mencari bakat? Nah, tawaran ini kan. Ya, Gunung Kidul mencari bakat. Hadiahnya mungkin tidak bisa. Nah, hadiah itu bisa sponsor ya. Tapi KNPI menggelar Gunung Kidul mencari bakat dari anak-anak sampai SD, sampai SMP, SMA. Di bidang apapun. Di bidang apapun oleh KNPI dikumpulkan, undang pakar-pakarnya, gelar di ya karena belum punya gelora pemuda ya seharusnya digelar dulu yang Taman Budaya. Taman Budaya. Gitu kan? Tapi judulnya Gunung Kidul mencari bakat. Wah, hebat itu KNPI Gunung Kidul. Kan gitu? Iya. Sehingga ketika memisahkan antara anak-anak, remaja, pemuda, wah ternyata Gunung Kidul punya pengendang cilik yang dahsyat. Ternyata Gunung Kidul punya musik yang tidak dipunyai daerah lain yang wah itu. Karena kenapa ini muncul kayak gitu? Ya, kenapa ini kami tanyakan, Pak? Karena real hal yang dilakukan oleh teman-teman kemudaan, entah atas nama perorangan tadi, atas nama organisasi, kelompok, ini sudah dilakukan. Hanya kemudian karena mungkin idealismenya mereka, sehingga mereka tidak perlu diekspos, mereka tidak perlu kemudian diapresiasi. Yang penting jalan aja gitu. Tapi ya karena perorangan kan, ya. Tapi sebenarnya kan ini ketika dimaksimalkan bisa menjadi sebuah motivasi, motivator. Betul sekali, betul sekali. Saya punya contoh begini. Ketika sebuah SMA di Gunung Kidul itu kebetulan punya pemain voli yang hebat, dan pemain itu kakak adik ada di sekolah itu, maka 3 tahun berturut-turut voli putri itu disabot oleh SMA itu. Pertanyaan saya, hasil pembinaan atau kebetulan ada 2 orang itu dari prestasi itu? Nah, dia menjadi 3 tahun juara bola voli sekolahnya itu karena pembinaan bola volinya yang bagus
atau 2 pemain yang hebat itu ada di situ. Karena karakternya tuh, Pak. Nah, ini Potensinya. yang tolong menjadi refleksi itu. Jangan menebankan prestasi menjadi tolok ukur. Tapi jangan mengedepankan prestasi itu menjadi tolok ukur saat kita sebenarnya tidak lakukan pembinaan proses apapun. Pembinaan. Ya. Berarti proses pembinaan dulu baru prestasi, Ya, Pak. Mestinya begitu. Jangan bicara prestasi kalau Ya. belum ada proses pembinaan. Kebetulan di Desa Semanu ada namanya Bambang Wisnu yang menjadi aktor ketoprak hebat. Intelektual Ketika ketoprak. kemudian ada festival ketoprak, juara. Ketika saya berpindah di Ngawis, yang juara Ngawis. Oh, berarti bukan pembinaan ketopraknya yang bagus. Tapi mergo Bambang Wisnu neng Semanu, Bambang Wisnu pindah Ngawis. Figur orangnya. Ya. Ini yang tolong dihindari di kepemudaan itu. Ya. Pengkaderan inilah yang kemudian menjadi sebuah kata kunci. Maka semua peran harus muncul, Pak, tidak hanya pemuda, tapi juga perhatian dari pemerintah sendiri. Pak Bambang, sebenarnya banyak yang didiskusikan. Kita sudah melihat perspektif Pak Bambang terkait pemuda Gunung Kidul saat ini, kemudian apa yang akan dilakukan untuk 3-4 tahun ke depan terkait dengan pembangunan SDM yang berbasis budaya. Kemudian terkait dengan regulasi juga anggaran dan sebagainya. Nah, terakhir yang kemudian ingin kami tanyakan kepada Pak Bambang sekaligus juga menjadi bagian pesan kepada teman-teman kepemudaan. Mungkin ada hal yang lebih spesifik sebagai sebuah gambaran real ketika kemudian disejajarkan, selaraskan dengan PA di Gunung Kidul yang menjadi sebuah program prioritas untuk kepemudaan. Saya sebenarnya paling senang dengan lagu itu. Bangun pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Kira-kira masih berapa orang yang ngapal lagu itu? Nah, saya nggak ikut nyanyi karena takut suara saya, Pak. Bukan, artinya pengamen pun ketika saya suruh nyanyi Indonesia Pusaka nggak bisa. Artinya apa? Kita kehilangan roh dan filosofi terhadap kepemudaan ketika tuntutan-tuntutan spontan, tuntutan-tuntutan saat itu mewarnai itu. Itu yang saya menyayangkan, sehingga gambaran saya tentang kepemudaan itu tolonglah jangan terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang instan, tapi coba merenung betul apa sih dapatnya di kota ketika ladang kita sebentar lagi itu akan bisa kita tanami meskipun tidak musim hujan. Ini kan hebat ini saya ini. Meskipun tidak di musim hujan bisa ditanami. Kenapa? Target saya sumur ladang itu harus ada di semua kecamatan yang punya ladang-ladang kering itu. Kenapa? Bisa kok, bisa. Sudah punya percobaan, sudah ada Ponjong, ada Pelayan, ada Karangmojo. Sudah kok. Artinya termasuk Gedang Sari, Pak, ya. Nah, kenapa? Kalau kemudian manajemen tani itu berubah dari tani tradisi menjadi tani modern, saya pikir pemuda kuncinya loh. Kita tidak usah lari jauh-jauh. Itu yang peran paling penting. kepemudaan yang kemudian dimaksimalkan oleh siapapun. Oleh siapapun. Dan tolong pemerintah daerah juga berbicara tentang fasilitas dan aset pemuda itu. Potensi pemuda Gunung Kidul itu hebat sekali di kota. Kalau di desa kadang-kadang sok-sok itu memprihatinkan. Ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, sehingga pada akhirnya bicara tentang pembangunan, partisipasi harus menjadi sebuah nilai swadaya di seluruh elemen. Nah, terus gini Pak Bambang, sebenarnya kita banyak ingin diskusi, tetapi kemudian karena waktu ya nih Pak, tetap ini momentum pilkada Pak. Momentum pilkada. Untuk mewujudkan pilkada yang damai, aman dan sejuk, mohon untuk bisa memberikan sebuah ajakan, karena bagaimanapun juga apalagi di saat pandemi ini Pak, di atas kekuasaan itu kemanusiaan. Nah, saat ini kemanusiaan kita teruji dari situasi pandemi. Monggo Bapak. Ya, yang penting tolong masyarakat Gunung Kidul patuhi betul 3M. Bukan karena paslon saya nomor urut 3, tapi 3M itu meliputi, perhatikan betul, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Perhatikan betul itu. Kenapa? Pelan tapi pasti penyakit itu tidak
lari kemana-mana. Mereka ada di mana-mana, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat Gunung Kidul, tolong jaga betul itu 3M itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pilkada itu bukan transaksi, artinya bukan transaksi ekonomi. Masa jabatan bupati itu bukan terikat pada berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli suara. Camkan betul itu. Tapi pemuda itu harapan saya, pemuda yang bisa melihat saat Gunung Kidul itu belum terlihat. Sehingga ketika menentukan pilihan, maka pemuda-pemuda yang bisa melihat saat Gunung Kidul belum terlihat, itu pemuda yang hebat. Nah, sehingga saya berharap mari kita ciptakan suasana damai. Boleh kita berbeda pilihan, boleh kita berbeda calon yang akan dipasang, tapi tolong camkan itu. Persoalan COVID, persoalan kemudian perbedaan itu membawa persatuan, persaudaraan. Jangan pernah menyerah terhadap yang namanya money politik, itu sesuatu yang tidak sah dan tidak halal bagi. Itu saja. Terima kasih luar biasa Pak Bambang, pesan yang kemudian akan menyejukkan seluruh elemen masyarakat dan juga pada akhirnya partisipasi masyarakat di saat pilkada untuk terus yang terutama adalah menjaga persatuan dan kesatuan, komitmen bersama, kemudian juga bersama-sama menjadi bagian untuk mengkontrol agar kemudian pilkada tidak menjadi klaster di penularan. Itu yang luar biasa. Pokoknya jangan lupa 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tolong camkan itu. Terima kasih luar biasa. Inilah bincang-bincang kita dengan Pak Bambang, dan kita akan ketemu lagi nanti setelah tanggal 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Merdeka.